Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Berita TVmu. Kita beralih ke informasi dari Jawa Tengah bersama rekan kami Listi Puspitasari. Baik, terima kasih, kita beralih ke Jawa Tengah. Kembali bersama saya Listi Puspitasari. Mengawali berita pertama dari Jawa Tengah, pemirsa. Pimpinan Cabang Nasyatul Aisyah Donorejo berkolaborasi dengan kelompok bermain Mawar Paut Aisyah Desa Banyumanik dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional dengan harapan anak-anak menjadi mandiri, kritis, dan kreatif. Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas, pimpinan Cabang Nasyatul Aisyah atau PCNA Donorejo Jepara mengadakan kegiatan mewarnai dan motorik anak bertempat di kelompok bermain atau KB Mawar Paut Aisyah Desa Banyumanik Donorejo Jepara. Sebanyak 15 anak mengikuti kegiatan dengan antusias. Menurut keterangan Kepala KB Mawar Ani Imansari, peserta mengikuti kegiatan yang diadakan PCNA Donorejo menjadikan anak mandiri, kritis, dan kreatif dalam berpikir baik segi moral, fisik, motorik, serta sosial emosional. Terima kasih atas kehadirannya PCNA Donorejo dalam acara Hardiknas di KB Mawar Banyumanik. Alhamdulillah acara ini berjalan dengan lancar dan memberikan motivasi kepada anak-anak kami semua. Semoga PCNA Donorejo tetap semangat dan maju ke depannya. Ketua PCNA Donorejo Sefriani Rahmawati menjelaskan bahwa PAUD KB Mawar merupakan ortom yang ada di pimpinan cabang Muhammadiyah atau PCM Donorejo. Kami berharap kegiatan semacam ini bisa menjadikan motivasi kami selaku NA Donorejo untuk terus berkarya dan berkegiatan. Kami memilih KB Mawar karena KB Mawar adalah salah satu ortom Muhammadiyah di Donorejo. Dan kami berharap dengan kegiatan ini bisa menjadikan aum-aum Donorejo lainnya untuk berkembang dan maju. Semoga kegiatan ini bisa terus ditingkatkan oleh NA. Kegiatan dipandu oleh Kepala KB Mawar Ani Imansari, Najmiatun Nafi'ah selaku Ketua Panitia Kegiatan, dan dibantu KB Mawar Ima, Rianti, Nurul, serta anggota PCNA Donorejo lainnya. Edi Sultan memberitakan dari Jepara, Jawa Tengah. Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jepara mengunjungi Komisi C DPRD Jepara untuk memperkuat langkah dan peran dalam mengentaskan masalah pelajar yang semakin kompleks di daerah Jepara. Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau PDIPM Jepara menghadap Ketua Komisi C DPRD Jepara Nur Hidayat dan unsur organisasi perangkat daerah lainnya. Bambang Agus Lelono mewakili pemerintah Kabupaten Jepara dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara. Kunjungan ini bertempat di ruang rapat Komisi C DPRD Jepara. Muhammad Rizfandi, Ketua Umum PDIPM Jepara, menyampaikan hasil kinerja 1 tahun pertama di periodisasi 2024 hingga 2026. Banyak pencapaian yang memang berbasis pada isu pelajar yang ada. Ketua PDIPM Jepara menjelaskan banyak isu tentang pelajar yang dirasa perlu diperhatikan. Organisasi pelajar seperti Ikatan Pelajar Muhammadiyah tidak bisa bergerak sendiri, perlu dukungan dari pihak pemerintah. Nur Hidayat, Ketua Komisi C DPRD Jepara, mengapresiasi langkah dan peran PDIPM Jepara yang sudah peduli dengan kondisi pelajar yang ada di Jepara. Ini menjadi perhatian serius juga bagi kami di pemerintah Kota Jepara karena kasus-kasus seperti narkoba, kasus seperti pelecehan seksual, pernikahan dini, terus kemudian judi online dan lain sebagainya ini sudah menghantui anak-anak kita. Kami berharap kepada ananda-ananda yang ada di Ikatan Pemuda dan Pelajar Muhammadiyah ini untuk tetap semangat terus ya untuk berjuang, memberikan bakti dan pengabdiannya untuk membawa masyarakat dan generasi khususnya Jepara ini menjadi generasi yang insan kamil, menjadi generasi yang hebat, yang tangguh dan berkarakter. Itu harapan kami. Sekarang itu kami yakin dan berpesan kepada anda sekalian untuk tetap terus semangat ya untuk berjuang bersama kami, bersama dengan pemerintah Kota Jepara, bagaimana membawa anak-anak kita nanti, remaja kita dan generasi kita menjadi generasi yang baik.
Menurut Ketua Komisi C, pihaknya membuka seluas-luasnya pintu kerjasama dengan PDI PEM Jepara untuk mengagendakan gerakan ke depannya. Pemerintah tidak bisa bergerak sendiri, perlu Ikatan Pelajar Muhammadiyah untuk mengentaskan masalah pelajar di Jepara yang makin kompleks ini. Ini kami dari PDI PEM Jepara melaksanakan audiensi dan bertempat dengan pendapat dengan Ketua Komisi C DPR Jepara, didampingi oleh seluruh jajaran Komisi C dan juga melibatkan dari unsur Pemkab Jepara dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk menyampaikan itu banyak sekali pencapaian, banyak sekali progres yang sudah dilaksanakan selama 1 tahun pertama ini, dan kami tidak bisa bergerak sendiri. Untuk kita mengajak kolaborasi seluas-luasnya, kita mencoba untuk menjaring hal-hal yang kita butuhkan dan kemudian akan melakukan kolaborasi bersama dengan pihak pemerintah dan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Jepara. Tentu kami insya Allah 1 tahun ke depan sudah akan mereformasikan gerakan dan sehingga nanti mampu memberikan output yang memang sesuai dan sesuai dengan kebutuhan para pelajar. Edi Sultan memberitakan dari Jepara, Jawa Tengah. Pimpinan Daerah Aisyah Kota Semarang menggelar musyawarah pimpinan daerah 1 sebagai forum refleksi dan evaluasi setengah periode kepemimpinan. Dengan harapan hasil Muspimda 1 ini akan segera ditindaklanjuti di sisa waktu periode kepemimpinan. Pasca musyawarah pimpinan wilayah 1 Aisyah Jawa Tengah, pimpinan daerah Aisyah atau PDA Kota Semarang menggelar musyawarah pimpinan daerah atau Muspimda 1. Muspimda yang digelar di Ballroom Hotel Candi Indah Convention Semarang diikuti sebanyak 129 orang. Muspimda 1 ini merupakan forum yang penting untuk refleksi dan evaluasi perjalanan Aisyah Kota Semarang pasca musyawarah daerah atau setengah periode kepemimpinan. Tak hanya itu, 17 pimpinan cabang Aisyah atau PCA juga akan menyampaikan progresnya di forum Muspimda 1. Pasca laporan pertanggungjawaban PDA Kota Semarang di forum Muspimda 1 ini dilanjutkan dengan menyusun langkah-langkah strategis untuk kedepannya. Setengah periode berjalan, PDA Kota Semarang telah mencapai beberapa hal, diantaranya Majelis Tabligh dan Ketajian telah mengalami peningkatan di kajian Sabtu pertama dan juga kemajuan yang sangat pesat di bidang organisasi. Ketua PDA Kota Semarang Aminah Kurniasih menegaskan bahwa hasil Muspimda 1 akan ditindaklanjuti di sisa waktu periode kepemimpinan ini. Ya, harapannya setelah dievaluasi dari program kerja yang sudah disusun, maka insya Allah program yang akan datang segera juga terwujud yang kemudian akan bermanfaat bagi masyarakat. Sekretaris PDM Kota Semarang Suparno mengapresiasi PDA Kota Semarang yang terus berjuang dan berkontribusi untuk masyarakat. Kami atas nama Pemerintah Muhammadiyah Kota Semarang yang pertama tentu mengapresiasi kegiatan Muspimda yang pertama ini oleh pimpinan daerah Aisyah Kota Semarang, dan tentu kami atas nama Muhammadiyah PDM Semarang sangat mengharapkan bahwa pasca Muspimda 1 ini semoga nanti Aisyah Kota Semarang mampu mengimplementasikan ya dalam program-programnya dan mampu memberikan dampak yang signifikan kepada Aisyah khususnya dan juga masyarakat pada umumnya. Ketua PWA Jawa Tengah Eni Winaryati menyampaikan bahwa dinamisasi gerakan perempuan berkemajuan terlihat dengan Aisyah Kota Semarang yang sangat progresif, dinamis, aktif dan banyaknya prestasi yang diraih. Hal itu menunjukkan peran dan sumbangsi Aisyah untuk Kota Semarang sangat banyak dan beragam. Kegiatannya itu sangat hidup, sangat dinamis, sangat progresif yang mendedikasikan semuanya untuk kemaslahatan umat, sehingga program-programnya sangat besar. Dan satu diantaranya adalah program Biskuit Cahaya yang digelontorkan oleh PWA Aisyah Jawa Tengah. Dia program menerobos alam, menerobos dunia, bahwa Aisyah bergerak di kemajuan terkait dengan teknik ekonomi. Setelah Aisyah bergerak di bidang pendidikan, yang kedua kesehatan, yang ketiga sosial, maka sekarang Aisyah untuk kompetitif bergerak di bidang ekonomi. Alhamdulillah kemarin luar biasa mencapai 130.000 kaleng, dan itu kembali untuk kemaslahatan umat, kembali untuk masyarakat. Insya Allah Aisyah selalu memberi untuk umat, memberi untuk bangsa, untuk memberi untuk dunia. Bagaimana program-programnya itu selalu memberikan kemanfaatan, termasuk adalah program Qaryah Thayyibah Aisyah, yang itu menjadi program yang selalu menjadi prioritas dan unggulan bagi Aisyah seluruh Jawa Tengah.
Muspimda 1 turut diramaikan dengan bazar UMKM yang menjual aneka ragam makanan, minuman, dan barang. Devi Maharja memberitakan dari Semarang, Jawa Tengah. SMP Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta menggelar wisuda tahfizul Quran bertema Selamat Dunia dan Akhirat dengan Al-Quran di Ballroom Hotel Solia Zigna Laweyan. Sebanyak 70 siswa di wisuda setelah berhasil menghafal Al-Quran dari berbagai juz. Wisuda tahfiz SMP Muhammadiyah PK merupakan wisuda tahfiz ke-9 dari 140 pendaftar program tahfiz. 70 siswa lolos seleksi dan layak mengikuti prosesi wisuda. Distribusi capaian hafalan peserta meliputi juz 30 7 siswa, juz 29 26 siswa, juz 28 11 siswa, juz 27 6 siswa, juz 26 2 siswa, juz 24 1 siswa, juz 5 1 siswa, juz 1 7 siswa, dan hafalan 2 juz 2 siswa. Terdapat 4 wisudawan terbaik: Ubaidillah Aziz, juz 27, Nadira Elvareta Altaf, juz 1, Naura Khwanesiha Azarin, juz 29, dan Afham Rais Faizullah Swandono, juz 28. Semoga dengan adanya kegiatan seperti ini menambah semangat, kemudian orang tua juga selalu memberikan doa dan supportnya sehingga menjadikan anak-anak solih-solihah, ulul albab selalu terjaga oleh Al-Quran. Abdul Hakam Faruk, pimpinan Majelis Pendidikan PDM Kota Surakarta, mengapresiasi kegiatan wisuda tahfiz yang digelar SMP Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta. Secara pribadi dan pimpinan majelis menyampaikan kebanggaan yang luar biasa. Menurutnya Al-Quran penting untuk menjadi basic bagi semua siswa karena sesuai dengan janji Allah SWT akan memuliakan orang yang mempelajari Al-Quran. Abdul Hakam Faruk menambahkan bahwa para siswa memang harus berinteraksi terus dengan Al-Quran. Hal itu dikarenakan jika berangkat dari Al-Quran maka peta dunia akan ditundukkan dan menjadi generasi-generasi yang memimpin dunia. Selamat, saya secara pribadi atau pimpinan majelis menyampaikan kebanggaan yang luar biasa dan mudah-mudahan ini terus dikhidmati dan dimulazamai dan menjadi kekhidmatan kita hidup dan berkehidupan fid dini wa dunia wal akhirah, bahagia lahir dan batin bersama Al-Quran sebagaimana tema wisuda hari ini. Sementara itu, salah satu orang tua siswa, Yusuf Mustafa, mengaku acara wisuda tahfiz berjalan lancar, tertib, dan mengena di hati. Terutama saat anak menyerahkan mahkota kepada orang tua. Ia menyaksikan anak-anak cukup bagus dan lancar saat ustaz menguji tes hafalan Al-Quran. Dari beberapa tes, semua bisa menjawab dengan lancar. Kedepan anak-anak semakin dimotivasi menghafal Al-Quran. Acara berlangsung lancar, tertib, dan penuh haru. Wisuda tahfiz ini menjadi bukti komitmen SMP Muhammadiyah PK Kota Barat Surakarta dalam mencetak generasi Qurani yang unggul dunia akhirat. Arianto memberitakan dari Surakarta, Jawa Tengah. SD Muhammadiyah Nalum Sari Jepara turut menyemarakan Hari Pendidikan Nasional yang digelar di Pendopo Kabupaten Jepara dengan mengenalkan produk obat herbal karya para siswa yang diberi nama Biometa. Produk ini merupakan hasil karya inovasi siswa yang bisa bermanfaat secara luas. Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas 2025, SD Muhammadiyah Blimbing Rejo Nalum Sari Jepara turut ambil bagian dalam rangkaian kegiatan yang diselenggarakan di Pendopo Kabupaten Jepara dan alun-alun Jepara. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Jepara Muhammad Ibnu Hajar yang memberikan sambutan sekaligus membuka acara secara resmi. Sebagai bentuk partisipasi aktif, SD Muhammadiyah Blimbing Rejo memamerkan karya cipta, produk obat herbal karya para siswa yang diberi nama Biometa. Karya ini ditampilkan dalam lapak khusus yang disediakan panitia untuk menampung hasil karya dan inovasi dari berbagai sekolah di Jepara. Guru kelas 6 Mukhlison menjelaskan bahwa Biometa merupakan inovasi siswa yang bermanfaat secara luas. Suatu produk yaitu Biometa, suatu formula yang satu formula mengatasi 3 untuk makhluk hidup, kesehatan, tumbuhan maupun hewan. Murah barangnya, mudah membuatnya, tidak kalah khasiatnya.
Selain memamerkan produk, SD Muhammadiyah Blimbing Rejo juga mengirimkan 2 orang siswa untuk mengikuti lomba mengukir yang menjadi salah satu ajang bergengsi dalam perayaan Hardiknas tahun ini. Lomba ini tercatat dalam Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI sebagai kegiatan mengukir, diikuti oleh 1.150 anak secara serentak yang berasal dari berbagai sekolah di seluruh Kabupaten Jepara. Kepala SD Muhammadiyah Blimbing Rejo Muhammad Fatkur Rijal menyampaikan bahwa keikutsertaan ini menjadi wujud nyata dari semangat siswa-siswi dalam berkarya dan berprestasi. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang untuk kemampuan dan keterampilan, tetapi juga sebagai peristiwa memperkuat nilai-nilai pendidikan dan budaya daerah di tengah semangat Hardiknas. Peran serta giat sekolah-sekolah seperti SD Muhammadiyah Blimbing Rejo menunjukkan bahwa pendidikan merdeka dapat diwujudkan melalui kerjasama inovasi dan semangat cinta tanah air sejak dini. Edi Sultan memberitakan dari Jepara, Jawa Tengah. Siswa kelas 1 SD Muhammadiyah Blimbing Rejo mengunjungi Monumen Ari-Ari R.A. Kartini. Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka menanamkan nilai-nilai sejarah dan nasionalisme sejak dini. SD Muhammadiyah Blimbing Rejo Nalumsari Jepara mengadakan kegiatan pembelajaran di luar kelas dengan mengunjungi tempat Ari-Ari R.A. Kartini yang terletak di Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Sebanyak 40 siswa kelas 1 mengikuti kegiatan yang berlangsung mulai pukul 8 hingga 9.30 WIB tersebut dengan penuh semangat. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan para siswa kepada sosok R.A. Kartini sebagai pahlawan nasional dan pelopor emansipasi wanita di Indonesia. Anak-anak tampak ceria dan bersemangat selama kegiatan berlangsung. Mereka mendapatkan penjelasan langsung dari para guru pendamping tentang sejarah R.A. Kartini dan pentingnya menghargai jasa para pahlawan. Salah satu guru kelas 1 Mukaromah menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkunjung di tempat Ari-Ari Kartini yang bertempat di Mayong. Alhamdulillah anak-anak sangat senang dan mengenal sejarah tempat Ari-Ari Kartini yang bertempat di Mayong. Kegiatan semacam ini merupakan bagian dari pendekatan pembelajaran kontekstual yang diterapkan oleh SD Muhammadiyah Blimbing Rejo dengan harapan siswa tidak hanya belajar dari buku, tetapi juga melalui pengalaman langsung di lapangan. Edi Sultan memberitakan dari Jepara, Jawa Tengah.